Di musim penghujan ini banyak sekali area pesawahan yang terendam oleh banjir. Nah, bisa sahabat tani lihat di hadapan kita ini area pesawahan yang tergenang oleh banjir ya sahabat tani. Dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi dan kelembapan yang sangat tinggi, makanya banyak sekali bermunculan penyakit-penyakit pada tanaman padi. Di antaranya penyakit hawar daun bakteri ataupun kresek itu yang lebih dominan. Terus ada lagi penyakit blas daun. Makanya perlu ada penanganan yang khusus dalam pengaplikasian beberapa pestisida agar tanaman padi kita itu terbebas dari yang namanya hawar daun bakteri ataupun kresek. Di kesempatan video kali ini, channel Akbar Tani Indramayu akan berbagi tips salah satu produk pestisida untuk menangani semua itu. Nah, di belakang saya ini tanaman padi saya usianya sedang bunting ya sahabat. Kebetulan cuacanya ini hujan terus sudah 5 hari ke depan, dan cuaca ini sangat mengkhawatirkan bagi sahabat tani yang tanahnya itu berlumpur dalam atau terus-terusan tergenang oleh air. Dikarenakan bakteri itu dapat berkembang dengan cepat apabila curah hujan yang tinggi dan tingkat kelembapan yang sangat tinggi. Makanya perlu ada penanganan yang khusus dalam pengendalian dari serangan hawar daun bakteri ataupun kresek. Nah, di sini ada dua pestisida bakterisida yang saya gunakan ataupun saya rekomendasikan juga untuk penanganan dari hawar daun bakteri ataupun pencegahan terjadinya penyakit kresek. Di sini tidak ada endorse sama sekali dari perusahaan tersebut. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Semoga saja video ini dapat membantu bagi sahabat kita yang lagi belajar bertani untuk mengetahui pengobatan tentang hawar daun bakteri ataupun kresek ya sahabat. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu untuk yang pertama ada bakterisida Uproxat. Untuk bahan aktifnya ini tembaga oksisulfat sebesar 345 gram per liternya. Nah, untuk dosis dari penggunaan bakterisida ini dalam tangki ukuran 16 liter cukup sahabat tani gunakan 40 ml saja. Itu apabila terdapat serangan bakteri ya sahabat ataupun serangan gejala kresek. Namun kalau untuk pencegahan sahabat tani dapat menggunakan cukup 30 ml untuk tangki ukuran 16 liter. Nah, untuk harganya sendiri ini di daerah saya harganya 90.000 untuk kemasan yang 500 ml ya sahabat. Nah, untuk bakterisida yang kedua yang saya gunakan ataupun yang saya rekomendasikan untuk bakterisida Besun Elite. Nah, Besun Elite ini merupakan bakterisida yang aman bagi padi, dikarenakan walaupun padi itu sudah keluar, kita menyemprot atau mengobati bakteri ataupun kresek dengan produk ini, insya Allah untuk padinya aman ya sahabat, atau untuk daunnya itu tidak gosong. Nah, untuk bahan aktif dari Besun Elite ini memakai bahan aktif Sentriazole sebesar 300 gram per liter. Ini merupakan bahan aktif terbaru dalam penggunaan atau dalam pencegahan hawar daun bakteri ataupun mengobati ya sahabat tani. Nah, untuk dosis yang saya gunakan ini cukup menggunakan 1,8 mili untuk 1 liter airnya. Kalau sahabat tani tidak mau ribet, cukup menggunakan dosisnya itu sebanyak 35 mili ataupun bisa juga ini 40 mili ya sahabat tani untuk penggunaan dari Besun Elite. Nah, kalau untuk pencegahan sahabat tani juga dapat mencegah untuk dosisnya menggunakan 20 mili sampai 30 mili dalam tangki ukuran 16 liter. Besun Elite ini harganya untuk kemasan yang 200 mili, 250 mili harganya kalau di daerah saya itu 135.000 ya sahabat tani. Nah, mungkin di daerah sahabat tani bisa lebih murah lagi. Kenapa saya merekomendasikan kedua produk ini?
Di sini saya juga sering praktekkan memakai merek dagang Nepos seperti Nordok. Itu kalau kita tidak tepat dosis ataupun untuk penyemprotannya itu terlalu tebal, itu akan merusak daun padi ya sahabat. Bagi sahabat tani yang pemula mungkin akan kaget setelah penggunaan bakterisida tersebut, dikarenakan setelah penggunaan tersebut daunnya itu pada memerah. Nah, lain halnya kalau kita memakai produk ini, setelah pengaplikasian itu daunnya tidak akan merah ya sahabat tani. Nah, untuk kedua bakterisida ini dapat dicampur dengan pestisida lain seperti fungisida ataupun dengan menggunakan insektisida. Nah, itulah kelebihan apabila kita menggunakan kedua produk ini. Jadi untuk penghematan dalam kerja kita itu akan lebih hemat ya sahabat, jadi tidak dua kali. Nah, itulah untuk review pada video kali ini tentang dua jenis bakterisida yang sering saya pakai untuk pencegahan atau mengobati hawar daun bakteri. Semoga saja video ini dapat membantu menjadikan referensi bagi sahabat tani yang lagi belajar bertani seperti saya. Setidaknya tahu untuk beberapa pestisida untuk penanganan hawar daun bakteri ataupun kresek. Namun sebelum kita pamit, seperti biasa, apabila video ini bermanfaat, silakan sahabat tani dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena itu akan menjadi semangat saya dalam memberikan update terbaru video di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.